Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja guru PPG Daljak Angkatan 1 kategori 2 tahun 2002. Nama saya adalah Dini Sumarni. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Hamdan Wadi. Unit kerja saya adalah di SMA Al-Amanah Ciwidey. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya. Baik. Semangat? Semangat. Tadi sarapan nggak? Sarapan. Sekarang biar semuanya lancar, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan baca doanya. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di bawah meja kalian ada sampah nggak? Jadi, siap ya. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Oke. Masih ingat dong pelajaran minggu yang lalu itu tentang apa? Coba aja. Tentang sistem organ pernapasan. Tentang organ pernapasan pada manusia. Coba salwa ya, salwa sekarang salwa. Organ pernapasan itu apa saja? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Gimana kalau misalnya Sipa, mana Sipa? Sipa, kalau misalnya kita menghirup apa sih untuk bernapas? oksigen, Oksigen, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Oke. Nah, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di mana? di alveolus. Di alveolus. Coba perhatikan ya anak-anak nih. Di sini yang ini ya. Ini adalah ada orang yang merokok ya. Ada yang merokok di sini ini yang laki-laki. Ada yang merokok di sini. Yang perempuan ada yang merokok nggak? Coba lihat di sini. Kalau misalnya ya teman kalian nih ada yang merokok nih, ya. Di pinggir, kemudian apa sih yang kalian rasakan kira-kiranya? Sesak napas, terganggu, bau, Asap perih. Oke, matanya jadi perih, kayak gitu. Nih lihat ya, dengerin ya, anak laki-laki. Jadi kalau misalnya kalian merokok itu akan mengganggu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerokok, teman kalian yang ngerokok, kira-kira asap rokoknya kehisap nggak? Sama aja. Nah itu bedanya antara perokok aktif dengan perokok pasif. Ya, jadi kalau misalnya perokok aktif itu orang yang ngerokok. Yang pasif ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Ada yang bisa jelasin? Soalnya tos diisap, Udah dihisap. kan tos di tubuh manusia keluarkan di kucicam kan diisap jadi lebih bahaya. Ketika dihisap jadi lebih bahaya. Coba Cica kalau misalnya dihisap rokok, apa yang kamu rasakan Kak? Ya bau, Terus sesak, mata perih, oke. Berarti coba Rizkia, ya. Organ apa aja yang terganggu kira-kira kalau misalnya kita itu menghisap rokok ya dari teman kita yang rokok? Hidung, mata, beri perih, oke. tenggorokan juga kan suka batuk-batuk. Iya, oke. Paru-paru Sesak napas. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau merokok, tolong kalian rokoknya jauh-jauh, jangan sampai dekat-dekat sama teman-temannya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kita itu melihat ada orang yang merokok dengan ada orang juga yang menghisap rokok itu gitu ya. Itu yang dibedakan antara perokok aktif dengan pasif. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah mengamati gambar atau video ya dan wacana
wacana dan melakukan diskusi. Jadi kalian itu dapat menganalisis kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Kemudian, nah di situ nanti ada wacana tentang rokok elektrik nanti ya. Jadi setelah melakukan diskusi, kalian itu dapat menganalisis kandungan dalam rokok elektrik yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oke ya, jadi nanti akan dinilai sama ibu itu tentang diskusi kalian itu perorangan ya. Jadi mana yang aktif, mana yang tidak, mana yang jawab, mana yang tidak, seperti itu. Tolong kerjasamanya. Kemudian nanti juga kita akan dinilai. Nanti sekarang itu akan ada pre-test dan post-test. Nanti hasil awal dan akhir itu melakukan pembelajaran. Ibu sudah berikan link ke grup biologi ya. Itu tentang kita akan melakukan pre-test dulu ya. Waktunya itu 10 menit. Oke? Siap? Siap ya? Coba dibuka grupnya. Kemudian ada soal di situ di Google Form ya. Sudah ketemu? Kemudian kalian diisi dulu, ini adalah pre-test. Tolong jangan kerjasama, paham? Ya, dikerjakan semampunya saja. Ibu ingin tahu kemampuan awal kalian itu seperti apa, sampai mana? Paham ya? Oke, tolong dikerjakan. Ya, yang itu. Jangan lupa nama dan kelasnya ya. Nama dan kelas tolong. Dijawab semampunya. Ibu yang hanya ingin tahu saja sejauh mana kemampuan awal kalian tentang gangguan dari sistem pernapasan ini. Paham ya? Ingat ya, waktunya 10 menit. Mudah-mudahan nanti di akhir semuanya dapat nilai di atas KKM. Oke, selanjutnya, untuk selanjutnya Ibu udah di-share juga di situ ada link dari LKPD ya. Kalian kan sudah dibagi kelompok nih, ya. Nah, Ibu sudah di-share di situ link LKPD-nya di grup kelas. Sudah ketemu? Sudah. Nah, di sini nanti kalian, ini namanya adalah LKPD interaktif ya. Jadi kalian itu bisa mengakses LKPD ini di HP kalian masing-masing. Tapi sekarang itu kalian kerjakannya per kelompok saja. Paham ya? Tinggal diklik, kemudian nanti kalian di sini ada nama. Tinggal diklik nama kalian
kalian nama kelompoknya siapa saja, kemudian kelasnya. Oke? Kita lihat satu-satu ya. Di sini LKPD-nya. Sudah kalian buka LKPD-nya? Sudah. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal diklik finish, ya. Kemudian setelah itu nanti di sini di paling akhir. Nah ini kalian ada finish, tinggal diklik itu. Kemudian dikirim ke email ibu ke sini. Paham? Paham. Oke, jadi sekarang ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di sini kita akan mencari masalah ya. Seperti itu. Coba lihat di sini, amati dulu ya. Nah, ada berita di sini tentang rokok elektrik. Konsumsi rokok konvensional, namun nyatanya bahaya yang ditimbulkan dari rokok elektronik sama saja dengan rokok konvensional. Coba perhatikan videonya ya. Merokok dengan rokok elektrik atau vape saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Rokok elektrik atau vape saat ini dilihat sebagai salah satu gaya hidup masyarakat kaum urban. Ada berbagai macam jenis rokok elektrik yang beredar di tengah masyarakat saat ini. Salah satu pengguna vape, ia mengatakan tidak khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan dari vape jika konsumsinya sesuai dengan takaran. Setelah mengamati berita tersebut ya, kalian juga bisa mengamatinya di HP kalian masing-masing. Itu sudah dilihatnya di LKPD-nya sudah ada. Nah, jadi menurut kalian aman nggak sih vape itu? Aman nggak? Enggak. Sama aja. Sama aja. Ada yang nge-vape di sini laki-laki, ada nggak? Yang pernah gitu? Yang dulu pernah nge-tren ya vape itu, karena memang ada rasa-rasanya seperti itu. Mungkin mereka itu berpikir kalau misalnya vape itu lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Kira-kira menurut kalian di sini keuntungan dan nge-vape itu apa? Ada nggak untungnya? Nggak ada. Sama aja, rugi, boros juga. Katanya lebih murah juga. Ibu juga belum tahu ya itu rokok vape itu lebih murah harganya dengan konvensional. Mungkin disebut murah mungkin karena dia itu awet, kemudian bisa diisi ulang kayak gitu. Kemudian ada rasa-rasanya. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya vape itu ada kandungan nikotin nggak? Ada. Tapi sedikit bisa dibakar kayak gitu. Oke? Seperti itu ya. Nah, jadi dari hasil temuan ini nanti kalian itu dianalisis di sini ya, apa yang terjadi pada berita di atas itu ya. Jadi misalnya pertanyaannya kira-kira aman tidak vape, kemudian apa saja yang ada, kandungan apa saja yang ada di vape tersebut, seperti itu. Yang tidak ada, jadi perbedaan antara rokok vape dengan rokok konvensional. Kalian tulis di sini ya, tulis di sini jawabannya, oke? Kemudian untuk membantu kalian mengisi LKPD ini, kalian juga bisa melihat video yang di sini. Tinggal diklik saja atasnya, kemudian nanti kalian tinggal isi di sini apa saja sih temuan yang ada di video ini. Terus per kelompok ya. Kemudian kalian baca ini tentang wacana atau artikel ini mengenai vape juga ya. Kemudian setelah itu kalian tolong isi ya untuk ininya nih, pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan. Kemudian selanjutnya 4 pertanyaan ini hasil dari sini ya, hasil dari sini. Kemudian selanjutnya, nah hasil dari semuanya nanti kalian bisa diungkapkan di sini hasil temuan kalian ya, bisa diungkapkan di sini yang jenis atau gangguan gangguan penyakitnya, kemudian organ yang mengalami sakit, kemudian penyebabnya apa, kemudian upaya atau pencegahannya seperti apa, ya? Nah, kemudian nanti setelah beres kalian
aja gitu ya, langsung finish seperti ini. Kalian nanti bisa di share jawabannya ke email yang Ibu. Jadi nanti ada petunjuknya di sana. Ya Bu. Kalau nggak ngerti tolong tanyakan saja. Ya. Betul? Besok sekarang mulai kalian diskusi kelompok ya. Kalau sudah nanti kalian presentasi, oke? Oke. Mulai. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Kalau ada boleh ya. Kalau tidak boleh, ini boleh. Bisa kan di sini ya? Di situ? Isi ya, benar isi. Lihat dulu videonya, cermati. Kalau ditanyakan, tanyakan. Oke, waktunya habis untuk mengerjakan MAPD-nya. Ibu sudah melihat tag beberapa di sini. Kita presentasikan ya. Kelompok yang pertama itu kelompok Amelia, Asika, sama Rega. Coba ke depan dulu. Tangan dulu. Oke ya, stop perkenalan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang pertama yang menganalisis dari Ini ya. Saya Rega Ayu, saya Askia, saya Askia. Jadi yang tadi kami kerjakan menganalisis tentang berita yang bahaya penggunaan rokok elektrik. Oke. Jadi setelah kami menganalisis dari berita tersebut, kami menemukan jawabannya. Berita tersebut menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik lebih hemat karena dapat diisi ulang dan juga awet. Walaupun dan juga dalam kandungan nikotin yang bisa ditakar. Walaupun nikotin itu kan zat yang berbahaya ya, tapi di rokok elektrik ini bisa ditakar. Juga di rokok elektrik tidak terdapat tar yang menyebabkan bau mulut dan juga bau di badan atau tidak berbekas. Namun bahayanya juga sama dengan rokok konvensional, seperti bisa menyebabkan sesak, batuk-batuk, dan gejala yang sama dengan saat kita mengonsumsi rokok konvensional. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Sok pertanyaan katanya aja gimana? Bertanyakan? Ih, kamu mah. Gimana? Ada pertanyaan tadi? Oke. Kan di situ ada zat yang berbahaya yaitu nikotin. Nah, ada penjelasan juga. Jadi nikotin itu apa? Oke, nikotin itu apa? Nikotin itu zat yang ada di rokoknya. bikin candu. Ya, jadi zat nikotin itu mengandung racun. Nah, zat nikotin tersebut bisa menyebabkan penyakit kanker dalam tubuh manusia. Jadi kalau merokok otomatis akan mengganggu sistem pernapasan sehingga ada kemungkinan mengidap penyakit kanker gitu. Jadi itulah makanya merokok itu sangat berbahaya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau merokok boleh, cuman kalau yang berlebihan kan semuanya nggak baik. Jadi harus sesuai dengan takarannya. Harus sesuai dengan takaran. Jadi menurut kalian aman nggak ini rokok elektrik
yang bisa menyebabkan cancer. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kami akan membahas materi yang dari wacana yang telah kami baca mengenai rokok elektrik. Nah, yang pertama muncul pertanyaan. Menurut pendapat kalian, apakah rokok elektrik aman bagi kesehatan? Menurut pendapat kami tidak, karena di dalam rokok tersebut mengandung banyak zat berbahaya. Pertanyaan yang kedua, mengapa rokok elektrik dapat membahayakan sistem pernapasan? Jawaban dari kelompok kami, karena zat kimia yang terkandung di dalam vape bisa menimbulkan reaksi peradangan dan kerusakan pada jaringan paru-paru. Pertanyaan yang ketiga, zat berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut? Zat yang terkandung adalah zat adiktif seperti nikotin. Selain nikotin, ada juga propilen glikol. Setelah itu, akrolein diasetil, dietil glikol, logam berat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara menghindari merokok bagi remaja? Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok karena kita merokok tergoda oleh teman yang lain, maka jangan salah pilih pergaulan. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Kemudian yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Oke, dari presentasi tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan. Sangat paham. Kok sangat paham sih? Coba kita tanya-tanyakan ya kamu. Gak ada, Bu. Kamu perokok nggak? Bukan. Bohong, kamu mau ngerokok ya? Pasti, Bu. Ingat ya, 85% ini menurut penelitian ya, kalian 85% itu kanker paru-paru diakibatkan oleh rokok. Ya, tentunya dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalnya hanya setahun 2 tahun ya gak akan terasa efeknya. Yang terasa itu kalau misalnya kalian sudah merokoknya dalam jangka waktu yang sangat lama, itu pasti ada terasa efeknya. Ke gigi juga misalnya kayak kuning-kuning, kayak hitam seperti itu. Bibir hitam. Ya, bibir hitam. Jadi kalau bibirnya hitam berarti itu ya mata merah. Oke, ini ada yang tanyakan kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Salwa, ada yang disimpulkan nggak? Tentang rokok elektrik ini, kesimpulannya apa? Bahaya buat tubuh. Terus rokok elektrik itu berbahaya buat tubuh karena apa? Tadi? Bisa diatur ya. Jadi kalau misalnya nikotinnya mau diperbanyak, berarti bisa kayak gitu. Mau dikit bisa juga. Terus apa lagi? Ada yang menambahkan nggak cerita tentang rokok elektrik? Memang Bu, sedikit dari simpulan, nggak semua, cuma beberapa. Oke. Jadi kami menyimpulkan bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional, dan rokok elektrik pun tidak ada untungnya bagi kita. Ya. Bagi rokok elektrik tersebut. Lalu di sini ada beberapa macam gangguan pernapasan seperti asma, TBC, dan kanker paru-paru. Lalu ada beberapa pencegahan untuk penyakit tersebut seperti menghindari asam rokok seperti yang tadi Siva presentasikan. Lalu tidak merokok, tidak terlalu aktif dalam merokok, dan menjaga udara yang bersih baik. Oke, tepuk tangan. Oke ya, untuk memperdalam materi kalian tentang gangguan sistem pernapasan, ya. Nah, jadi kalian coba lihat ini videonya tentang saluran pernapasan ya. Ya, Bu. Perhatikan. Di dalam saya minggu ini ada materi gangguan sistem pernapasan. Saluran pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Di
Ispa ini merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan atas seperti hidung, paru, dan urin. Contoh penyakit atau gangguan sistem pernapasan ini adalah influenza, rhinitis, tonsillitis, rhinitis, dan sinusitis. Yang kedua adalah infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Jadi tadi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernapasan atas dapat menginfeksi juga sistem pernapasan bawah, yaitu melalui trachea, bronkus, dan alveolus. Contoh penyakitnya adalah pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan rhinitis. Sebenarnya di bawah ini ada macam-macam jenis pernapasan. Dia adalah jalan-jalan dan baik-baik. Yang pertama adalah influenza. Jadi influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejalanya seperti kita tahu ada demam, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, sakit otot, rongga hidung terasa gatal, dan juga sesak napas. Kemudian penularannya itu lewat udara. Jadi virusnya keluar bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Kemudian cara pencegahannya menggunakan masker. Tentang gangguan atau penyakit sistem pernapasan pada manusia. Salah satunya tadi kita membahas tentang rokok. Rokok itu menyebabkan apa? Sesak napas. Kemudian apa lagi yang paling bahaya? Kanker paru-paru. Ingat ya, 85%, hampir 85% itu kanker paru-paru itu disebabkan oleh rokok. Ingat, jadi yang laki-laki atau perempuan jangan merokok. Hindari merokok apa aja, sistem pernapasan gangguannya apa aja? Asma, oke? Pneumonia, kanker paru-paru, emfisema, apa lagi? TBC, influenza. Yang lebih ada kalian? Ada yang berupa? Kemudian kira-kiranya untuk pertemuan kali ini apa yang kalian bisa dapatkan? Banyak aja. Harus menghindari merokok. Harus menghindari merokok karena rokok itu apa? Iya. Dapat menyebabkan apa? Kemudian kalian bisa mengenali beberapa macam gangguan dari sistem pernapasan. Ya, gejalanya apa, penyebabnya apa, kemudian cara pencegahannya juga seperti apa. Berapa semuanya? Paham. Selanjutnya kalau sudah paham, kita lakukan post test ya. Tadi pretest hanya 3 orang aja yang nilainya di atas 70. Sekarang kira-kira kalau post test nilainya di atas 70 enggak semuanya? Coba dilakukan post test sekarang ya. Coba dibuka linknya, itu udah dikirim tadi ke grup masing-masing. Di Google Form juga ya, di Google formulir juga, tinggal diklik kemudian kalian isi pertanyaannya. Kayak waktunya 15 menit lah. Waktunya 15 menit ya.
close testnya. Yang nilainya 100 ada nggak, Jung? Dan Hai, keren. Yang nilainya 90? Oke. Jadi gini ya, jadi semuanya paham untuk gangguan sistem pernapasan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Ya, nanti ibu bahan bacaannya ibu dikirimkan ke link ke grup biasa ya. Ke grup kelas, ibu bahan bacaan ibu dikirimkan ke grup kelas. Nanti kita akan membahasnya minggu depan. Iya, Bu. Oke ya? Oke, sekarang kita tutup saja ya karena sudah habis waktunya. Ya, Ya, kalau dan ditutup. Setelah memulai kegiatan belajar, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum